Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Amsal Sulaiman pasal 29 ayat 22 yang berkata sebagai berikut. Si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Puji Tuhan, kita menemukan suatu nasihat firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita tentang satu kondisi di mana marah itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Tidak ada manusia yang tidak pernah marah. Dan di sini marah disebut bukan hanya satu kali, tapi si pemarah. Berarti orang ini suka marah berulang-ulang kali. Dan dalam hal inilah kita diingatkan bahwa sebenarnya kalau kita berpikir dengan baik, maka kita akan menemukan bahwa kemarahan seringkali tidak memberi hasil yang baik. Banyak kali kita sudah buang waktu untuk marah, tetapi hasilnya yang kita terima justru jauh dari harapan kita. Sebab itu dikatakan kita tidak perlu cepat marah. Karena ketika kita marah, ada banyak hal yang tidak perlu itu terbuang dengan percuma. Karena itu orang lekas marah adalah orang yang jauh dari bijaksana. Orang yang suka marah adalah orang-orang yang seringkali tidak bisa mengendalikan dirinya. Karena itu kita diingatkan bahwa kalau kita harus marah, kita harus pikir dulu. Karena kemarahan tidak akan banyak menghasilkan hal yang baik. Tetapi kita perlu mempertimbangkan apa yang harus kita sikapi. Tidak perlu dengan marah. Karena itu firman Tuhan katakan emosi, kemarahan akan banyak membawa masalah lagi yang baru bagi kita. Dan akhirnya seringkali kita harus menyesal dengan berkata, mengapa saya harus marah? Padahal kalau dipikir hal itu tidak terlalu penting. Tapi itulah manusia yang seringkali lupa bahwa cepat marah atau suka marah itu merugikan kita. Di dalam Alkitab, seorang yang bernama Kain dan Habil bersaudara dalam satu posisi di mana Kain melihat persembahan saudaranya itu diterima dengan baik oleh Tuhan, maka Kain harus marah dirinya. Dia bukan marah kepada Habil adiknya yang persembahannya diterima, tetapi dia harus marah kepada diri sendiri. Mengapa aku melakukan hal yang salah? Mengapa aku melakukan hal yang tidak diterima Tuhan? Dan hal inilah yang seringkali jauh dari pemikiran banyak orang percaya. Seringkali ketika Tuhan berkenan memberkati seseorang, memelihara seseorang, memberi kelimpahan kepada seseorang, ada orang lain yang jadi cemburu, jadi marah. Seakan-akan orang itu yang diberkati Tuhan begitu sombong. Yang sesungguhnya orang itu hanya menceritakan bagaimana Tuhan itu baik, memberkati dia, mendengar doanya, tetapi ada orang yang langsung meresponnya dengan marah. Oh, berarti kamu rasa kamu lebih rohani ya? Oh, kamu rasa kamu lebih benar ya? Dan hal-hal itulah yang merugikan. Kita tahu bahwa akhirnya kemarahan Kain mengakibatkan pembunuhan. Dan ini hal yang harus kita hindari dalam kehidupan kita. Yang dibunuh saudara kandung,
dengan alasan yang tidak jelas. Dia membunuh dengan alasan yang tidak punya dasar yang baik. Dan itulah terjadi karena didasari atas kemarahan. Dan begitu banyak kemarahan yang ada di dalam lingkup kehidupan manusia yang selalu berakhir dengan penumpahan darah. Karena sebelum marah kita tidak pernah berpikir, apakah positif ketika saya marah? Apakah nilai baik yang akan jadi ketika selesai saya marah? Adakah perubahan yang saya akan capai ketika saya marah seseorang? Itu yang harus kita pikir. Karena ketika kita mulai membiasakan diri untuk marah, maka yang akan hadir selalu dalam diri kita sedikit-sedikit mau marah. Entah itu kesalahan pada diri kita, entah karena pelanggaran kita sendiri, kita mudah marah kepada orang lain. Ketika kita melanggar peraturan lalu lintas, kita ditangkap, kita membela diri dengan memarahi petugas. Kenapa Bapak ada di sini? Kenapa Bapak tidak ada di depan lampu merah supaya saya tidak melanggar? Nah, inilah hal-hal yang seringkali terjadi di dalam diri orang yang suka marah. Dia selalu membenarkan kesalahannya dan mempersalahkan orang yang sudah melakukan hal yang baik dan benar. Kain mempersalahkan Habil, padahal Habil melakukan yang berkenan kepada Allah, sedangkan Kain tidak sedikit pun berkenan kepada Allah. Dari hal inilah kita diingatkan bahwa orang yang suka marah, sehingga dikatakan si pemarah, itu selalu menimbulkan pertengkaran. Dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Bahkan Amsal pasal 14 ayat 17, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana sabar. Inilah pilihan yang harus kita ambil. Tidak perlu lekas naik darah, tidak perlu lekas marah, tapi bersabar. Karena sabar menunjukkan kualitas kita sebagai orang yang bijaksana. Sebab itu Rasul Paulus katakan, jangan jadi orang bodoh, tapi jadi orang yang bijaksana. Karena hari-hari ini jahat. Kita bisa marah tanpa alasan yang jelas. Kita bisa marah karena kita sendiri yang bersalah. Kita bisa marah karena kita melihat orang lain yang melakukan yang baik. Dan itulah hal-hal yang merugikan orang-orang yang lekas marah karena dia berlaku bodoh. Dan kiranya Tuhan menolong kita hari ini untuk berlaku bijaksana, karena lekas marah merugikan kehidupan ini. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu bagi kami, karena pagi ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa lekas marah itu akan menunjukkan sikap yang bodoh dari diri kami. Tuhan, tolong kami untuk berjalan sepanjang hari ini dalam tugas pekerjaan tanggung jawab kami. Kami mengambil sikap yang jelas sebagai orang yang bijaksana. Engkau tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah menggeliat dengan kegiatan di rumah masing-masing. Ingatkan kami supaya kami tidak memilih hal yang bodoh, yaitu semua disikapi dengan marah, semua disikapi dengan hal yang tidak baik. Dan biarlah di dalam perjalanan kehidupan kami, Tuhan dipermuliakan karena kami dapat bersikap bijaksana di dalam menghadapi segala sesuatu yang ada di depan kami.
Terima kasih Bapa untuk janji firman-Mu, sebab itu kami bersyukur dan berdoa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.